Baik, lututnya. Tahan sini, tahan sebentar. Tahan sini. Teman-teman fokus baik-baik. Lututnya sudah turun. Sekarang anggota badan yang mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat akan sujud? Saya ulang. Sekarang sudah posisi turun. Sekarang anggota badan mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat sujud? Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, perhatikan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kata Ibnu Abbas, kami diperintahkan untuk sujud oleh Nabi pada 7 anggota sujud. Ada berapa? 7. Baik. Pertama, alal jabhah, kening. Sini. Ya, saya ulang, kening ya. Dan ini nggak boleh terhambat oleh penghalang yang sifatnya khusus. Bukan penghalang yang secara umum diperkenankan nggak ada masalah gitu. Ya, kayak misalnya, mohon maaf, mau kena dia, itu nggak ada masalah. Jadi kalau akhwat misalnya mau sujud, mau kenanya sampai ke sini itu nggak apa-apa. Ya, atau misalnya ada jilbab yang halus ya, yang kainnya misalnya menutupi bagian kening ke tempat sujud itu nggak apa-apa. Karena zaman Nabi pernah ada orang, dalilnya di hadis Muslim, saat panas terik luar biasa, ada yang menghamparkan sapu tangan untuk bisa mengurangi rasa panas yang menempel kepada keningnya. Nah, sapu tangan ini itu dipahami oleh para ulama itu bagian yang normal, yang sekiranya bisa ditoleransi, yang tidak menghambat langsung kening dengan tempat sujud. Jadi kalau mau kenakan saat sujud masih terasa kan? Terasa menempelnya itu boleh. Kecuali ada bagian tertentu yang menghambat langsung antara kening dengan tempat sujud sehingga tidak terasa kemudian tekanan kepada keningnya. Contoh, peci misalnya. Fungsi peci pada asalnya itu untuk menutup rambut yang berlebihan, yang kalau sekiranya tidak ditutup itu bisa menempel menghalangi kening sehingga tidak terasa kenikmatan sujud. Kalau sekarang diteliti sama pakar itu di dalam bagian kening kita itu kayak ada titik God spot gitu. Yang kalau kemudian kita sujud, darah itu berkumpul di bagian otak yang paling dalam, kemudian di situ ada pergerakan-pergerakan yang bisa di MRI terlihat. Nah, itu kalau terhalang kemudian dengan benda tertentu, itu nggak sempurna kemudian perkumpulan titik itu di situ dan perkumpulan darah yang bertemu di bagian otak yang dekat kepala kita yang paling depan. Jelas sampai sini? Nah, karena itu peci itu bukan syarat sah sholat. Jadi kalau diantara teman-teman memang nggak ada rambut sama sekali, nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Akhi silahkan jadi imam, saya nggak enak nggak pakai peci gitu. Nggak. Ini bukan syarat. Tapi kalaupun pakai peci, jangan sampai peci dipakai rambut keluar. Jelas ya? Sama dengan akhwat juga, jangan sampai pakai jilbab tapi rambutnya keluar gitu. Ya? Jelas ya? Maka pakai, sesuaikan, dan saat sujud mau sholat usahakan sedikit dibuka sehingga keningnya ini bisa tertempel di tempat sujud. Ini Mas Eca pakai peci misalnya kan, kemudian topi atau ini kupluk gak apa-apa silakan pakai kupluk. Ya di Timur Tengah, di Eropa kalau dingin kadang-kadang orang pakai kupluk gitu, nggak ada masalah. Ya ini kan hanya sesuatu yang menutup saja. Ya kalau mau dipakai seperti ini boleh silahkan, asal jangan membuat orang misalnya heran dengan apa yang kita kenakan. Ya pakai di sini belakangnya ada ondel-ondelnya, dengan sini. Silakan Mas. Bismillah. Sujud. Ada kesini nggak apa ya? Kening satu. Sebentar Mas. Satu ini. Baik. 2. Perhatikan baik-baik. Yadain atau kafain, 2 telapak tangan. Saya ulang, 2 telapak tangan. 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi ini dihitung 1, dihitung 1. Kening dan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan ini ketika ditempelkan, ini yang jarang dipraktikkan. Posisinya persis seperti takbir. Jadi tidak terlampau rapat begini, tidak terlampau lebar begini. Mengurai saja seperti ini, biasa. Dia tidak rapat begini, tidak lebar begini, mengurai biasa. Dan posisi lebar di sini itu selebar saat takbir. Jadi tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat ke sini. Ya, bahkan mohon maaf dalam posisi sujud ini itu yang takbir kemudian yang biasanya rapat seperti ini, itu dalam sujud dihindari. Kalau bisa kata Nabi itu dilebarkan begini, bukan dirapatkan. Nabi pernah melarang seseorang saat sujud itu tangannya dirapatkan begini. Kata Nabi perbaiki, hentikan. Ya, kenapa? Karena ketika Anda rapatkan begini dalam keadaan sujud, itu diafragma bisa tertekan, nafas bisa tidak lancar, bisa meninggal itu, bisa pingsan. Ya karena itu lebarkan, luaskan, sampai seakan-akan saat Anda buka ini, anak kambing tuh bisa lewat. Ya anak kambing bisa lewat tuh kiasan ya, kiasan. Bukan berarti ukur, anak kambing lewat sini anak kambing.
Sujudnya benar? Tidak. Jadi maksudnya buka itu sehingga kita merasa nyaman, udara, nafas enak, ya, nyaman, lebarkan. Kita praktekkan. Kening tempelkan. Tahan. Ini buka, jadi bukan ke dalam begini. Ya. Tapi keluar seperti ini, siku. Sehingga di sini ada jalur yang luas. Sama dengan perempuan ya, tidak ada bedanya. Jadi saya belum pernah menemukan riwayat perempuan sujud ininya nempel ke sini, ke dalam, tidak. Ya, tapi sama saja, ini terbuka keluar supaya ini ada kenyamanan dalam sujudnya. Paham di sini? 1 tambah 2 berapa? 3. Sekarang 4 dan 5, kedua lutut. 2 lutut. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Oke. Yang terakhir, jemari di 2 kaki. Jemari di 2 kaki. Di kaki ada 2, dihitung kakinya. Jemarinya kemudian sampai nempel. Jemari di 2 kaki. Perhatikan baik-baik teman-teman. 1 tambah 2, 3. Tambah 2 lutut, 5. Tambah 2 kaki. Jemari di 2 kaki. Tambah 2. Berapa? 7. Fokus baik-baik. 7. 1 kening, 2, 3 ini, 4, 5 lutut, 6, 7 bagian belakang. Nanti ada tambahan 1, tapi ini sifatnya fleksibel, bisa dikerjakan, silahkan. Tak mampu jangan dilakukan. Tambahkan 2 kakinya bagian belakang, ujung jemari. Nah, di sini yang jarang kemudian, mohon maaf, sebagian ya belum menyesuaikan. Fokus baik-baik, lihat sini. Pernah melihat yang seperti ini? Ya, sekarang kan? Nah. Ada yang begini? Ada ya? Baik. Ada yang begini? Nah, perhatikan baik-baik. Ternyata saat sujud itu, kaki bagian belakang itu bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Ya. Dan nggak pakai O. Oh. Oke. Mohon izin Mas Eja, bangun dulu, menghadap ke sana Mas Eja, supaya kelihatan dari sini. Fokus baik-baik. Lihat sini. Kening sudah, telapak tangan sudah, lutut sudah, kemudian kaki. Ini menempel seperti ini. Dan jemarinya ditekuk. Ya, bukan kemudian diluruskan begini, tapi ditekuk sini. Seperti ini. Tidak dibuka, nutupnya tidak begini, tapi seperti ini. Jelas? Kemudian ini sujud. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi menyebutkan jabhah, telunjuk Nabi itu menunjuk ke hidung. Kata Nabi, alal jabhah. Yang disebut kening, tapi menunjuk ke hidung. Ya, maka sebagian ulama memahami dari sini, kalau Anda ingin sempurna kening itu menempel dengan baik, maka ukurannya hidung. Kalau hidung itu bisa menempel kemudian ke tempat sujud, bukan ditekan tapi menempel ke tempat sujud, sepanjang tempat sujudnya bersih, maka itu akan mendukung kepada kening sempurna, dan bagian ke bahu ke belakang pun sampai ke belakang itu sifatnya sempurna sujudnya. Tapi kalau hidungnya kemudian diangkat, tidak sempat menempel atau dijauhkan, maka ini pasti naik. Angkat keningnya Mas, jauhkan hidungnya. Tuh, ini naik. Tempelkan hidungnya, turun. Jelas? Makanya ukuran hidung dengan kening pasti seimbang. Nggak ada Pinocchio kemudian dalam kasus ini, tidak. Ya, pasti ukurannya pasti seimbang. Antara hidung semancung-mancung apapun, kalau dipakai sujud pasti sempurna. Jelas sampai sini? Pakai. Sekarang lihat baik-baik. Fokus. Kita hitung satu-satu. Pertama apa? Ini. Kedua apa? Baik. 2 telapak tangan. Selanjutnya apa? Lutut. Selanjutnya apa? Jemari di 2 kaki. Ukurannya satu lagi tambah apa? Hidung. Perhatikan baik-baik. Kalau sujudnya benar, pertama kali pasti akan merasa pusing. Menyesuaikan dulu, enak gitu. Jadi begitu Anda turun, pusing nggak? Pusing. Ya. Baik, alhamdulillah. Anda di sini. Gantian? Oh, oke. Siap. Fokus, pelan-pelan, sujud lagi. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah turun seperti ini, jangan dulu baca doa. Doa bukan dibaca saat Anda baru turun langsung baca. Kadang-kadang ada yang baru turun sudah subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la, langsung bangun lagi. Tidak, teman-teman, biarkan ini turun dulu. Biarkan darah mengalir dulu dengan lancar. Biarkan tenang dulu supaya kita merasakan kenikmatan. Pernah dengar tumak nina?
Tumakninah itu ketenangan yang dilahirkan dari gerakan ibadah. Di begitu Anda sujud, tenangkan dulu, nyaman dulu. Setelah nyaman, merasa tenang, baru Anda bacakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling singkat Subhana rabbiyal a'la. Kalau mau doa yang dari Sayyidah Aisyah, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tahukah Anda, ketika bacaan itu dibacakan sepenuh jiwa kita, walaupun pendek tadi, kalau benar bacaannya, seketika Allah akan membuka pada kita apa yang kamu mintakan dalam sujudmu, aku berikan pada saat itu. Bangun sebentar mas. Tahan. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah paham, saya akan tutup dengan menjelaskan makna doanya. Setelah itu kita diskusi sebentar dan coba kita amalkan dalam sholat kita. Pasti ada perbedaan.